Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32. Mari kita dengarkan teman-teman. Perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu ia menanyakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Perikop perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang punya 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pada perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh di sana, memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tamu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi suling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur,
Maka Bapa menyembelih anak lembu tamuan itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih termisalku sejak firman-Mu. Aku sangat bersyukur Bapa masih hidup, masih bernapas, bisa bertemu orang yang kucintai. Ya Allah, terima kasih sekali karena ini Tuhan curahkan padaku. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan, aku serahkan syukur Tuhan. Permasalahan apa itu yang tidak aku selesaikan. Ya dari kemampuanku. Ya Allah, tahu Tuhan Yesus datang. Untuk menjawab pernikahanku, menjawab hubungan istriku, menyerahkannya. Ya aku juga dalam apa surga Tuhan Yesus.